Terima kasih para relawan yang membantu evakuasi barang-barangku di warung. Banjir bandang yang masih menyelamatkan sepedanya orang-orang yang hilang. Terima kasih ya Pak. Rumah makan Mbok Jo Kemendan. Tempat praktek Dokter Doni Pak Muksim. Dikabarkan banyune melompat ngomah Kemendan lah, kayak omahe Pak Dokter Doni sampun kelelep. Kemendan kedalaman hampir setinggi dengkul Kemendan. Mending iki kayaknya. Kita lah ya. Aduh Dek. Banjir Kemendan. Masjid dengan keadaan masjid ini tinggi banget, pondasinya. Jadi sebagian sudah ke bawah banjir, sebagian aman. Berkate guys. Ya Allah, piye jajane kenter. Piye iki berkate. Ya Allah. Ya Allah. Berkat. Ya Allah, berkate iki piye. Tutupen Dek. Nah. Hujan dengan intensitas sangat tinggi mengguyur wilayah Banyuwangi bagian selatan pada Sabtu sore, tanggal 22 November tahun 2025. Curah hujan yang terus meningkat sejak siang hingga menjelang malam menyebabkan banjir besar di sejumlah lokasi. 6 desa di 2 kecamatan terdampak, yaitu 4 desa di Kecamatan Siliragung, Buluagung, Siliragung, Semporejo, dan Kesilir, serta 2 desa di Kecamatan Pesanggaran, yakni Sumber Agung dan Sumber Mulyo. Air datang secara tiba-tiba, membuat banyak warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandani, langsung turun ke lokasi pada Minggu pagi, tanggal 23 November tahun 2025. Ia meninjau beberapa titik banjir sekaligus memastikan penanganan cepat untuk warga yang terdampak. Intensitas hujan yang memang tinggi, ratusan rumah warga tergenang, ujar Ipuk saat melihat langsung kondisi lapangan. Salah satu rumah yang dikunjungi adalah milik Madori, warga Dusun Kerajaan, Desa Buluagung. Bagian dapur rumah tersebut ambruk akibat pondasinya tergerus banjir. Sementara itu, seorang warga lainnya, Sarjono, menceritakan bagaimana air bah datang tiba-tiba sekitar pukul 17.30. Ia yang berada sendirian di rumah tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya. Ketinggian air mencapai setengah meter, namun beruntung tidak lama kemudian air berangsur surut. Data dari BPBD Banyuwangi menyebutkan bahwa ada 739 kepala keluarga yang terdampak banjir di 6 desa tersebut. Meski banjir cukup besar, hanya satu rumah yang mengalami kerusakan berat, yaitu dapur yang ambruk. Rumah lainnya terdampak genangan air yang masuk ke ruang-ruang rumah warga. Tidak hanya permukiman, fasilitas pendidikan juga ikut terdampak. SDN 3 Sumber Agung di Kecamatan Pesanggaran terendam air. Para siswa, guru, dan petugas gabungan dari Pemkab Banyuwangi melakukan pembersihan ruang kelas yang dipenuhi lumpur. Bupati Ipuk mengungkapkan bahwa permasalahan utama banjir ini berada pada sistem drainase yang tersumbat dan kondisi sungai yang membutuhkan normalisasi. Ia memerintahkan BPBD dan Dinas PU Pengairan Banyuwangi untuk segera melakukan intervensi terukur. Salah satu langkah yang segera dilakukan adalah pembersihan seluruh drainase di pinggir jalan, terutama di titik-titik yang terdampak banjir agar aliran air lancar ketika hujan deras kembali turun. Selain meninjau banjir, Bupati Ipuk juga mendatangi lokasi longsor di Gunung Gamping. Sejak pagi, warga bersama petugas damkar, BPBD, dan Dinas PU Pengairan bekerja membersihkan material longsor yang menutup akses. Berdasarkan laporan BPBD, longsor di Gunung Gamping sudah terjadi berulang. Hal ini disebabkan perubahan vegetasi di area tersebut. Lahan yang dulunya ditanami tanaman keras kini berubah menjadi kebun pisang yang memiliki akar lebih dangkal sehingga tidak mampu menguatkan struktur tanah.
Ipuk menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan perhutani untuk menanam kembali tanaman keras agar tanah di kawasan itu lebih stabil dan mampu mencegah longsor susulan. Pemkab Banyuwangi juga memastikan bantuan bagi warga terdampak banjir tersalurkan dengan cepat. Selain mendistribusikan sembako, tim gabungan membantu proses pembersihan rumah-rumah warga, saluran air, serta fasilitas umum yang rusak. BPBD juga menyiapkan langkah antisipasi karena potensi cuaca ekstrim masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Banjir dan longsor yang terjadi di Banyuwangi Selatan pada 22-23 November tahun 2025 menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim sangat penting. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kini bergerak cepat melakukan normalisasi sungai, pembenahan drainase, serta penguatan daerah rawan longsor. Harapannya, kejadian serupa tidak kembali terulang, dan warga dapat segera memulihkan kondisi mereka seperti semula. Makasih ya Pak. Sebagian sudah ke bawah banjir, sebagian aman. Berkate guys. Ya Allah, piye jajan? Jajan kenter. Piye iki berkate? Ya Allah.